zaman dahulu di kawasan ujung timur Provinsi Jawa Timur terdapat sebuah kerajaan besar yang diperintah oleh seorang raja yang adil dan bijaksana. Raja tersebut mempunyai seorang putra kesayangan yang gagah bernama Raden Baterang. Kegemaran Raden Baterang adalah berburu. Ayah, izinkan Ananda berburu hari ini. Sudah hampir setiap pagi nak kamu berburu. Akan berburu apa lagi? Iya ya, tapi Ananda sangat gemar berburu. Ya sudah, ayah izinkan kau berburu. Terima kasih ayah. Ya, ayah mau berkeliling dulu. Hati-hati anakku. Setelah mendapat izin dari ayahandanya, lalu Raden Baterang memanggil Arya dan Topa untuk mempersiapkan peralatan berburu. Arya, Topa. Iya, Den. Mana Topa? Dia sedang mengantar ayah Raden berkeliling. Pagi hari ini aku akan berburu ke hutan. Siapkan alat berburu. Baik, Dan, akan saya siapkan peralatan berburu. Kau dan Topa harus menemaniku. Peralatan berburu siap, Raden Baterang disertai dua pengiringnya tersebut berangkat ke hutan. Ketika Raden Baterang berjalan sendirian, ia melihat seekor kijang melintas di depannya. Ia segera mengejar kijang itu hingga masuk jauh ke hutan. Gimana, Raden Baterang? Bukannya tadi Raden ada di depan kita? Tidak ada. Aduh, bagaimana ini? Ayo kita cari, keselamatan Raden sangat terancam jika berada di hutan seperti ini sendirian. Raden Baterang menerobos semak belukar dan pepohonan hutan. Namun, binatang buruan itu tidak ditemukan. Akhirnya ia terpisah dengan para pengiringnya. Lalu ia tiba di sebuah sungai yang sangat bening airnya. Kemana seekor kijang tadi? Akan kucari terus sampai dapat. Tapi aku sangat lelah. Wah, kebetulan itu di depan ada air minum. Segar sekali air sungai ini. Raden Baterang minum air sungai itu sampai merasa hilang dahaganya. Setelah itu ia meninggalkan sungai. Namun baru beberapa langkah berjalan, tiba-tiba dikejutkan kedatangan seorang gadis cantik jelita. Seorang gadis cantik jelita. Benarkah ia seorang manusia? Jangan-jangan setan penunggu hutan. Siapakah gerangan gadis itu? Karena penasaran, akhirnya Raden Baterang memberanikan diri untuk mendekati gadis itu. Kemudian dia bertanya kepada gadis itu. Kau manusia atau penunggu hutan? Saya manusia. Maaf, kamu siapa? Nama saya Surati, berasal dari kerajaan Kelungkung. Saya berada di tempat ini karena menyelamatkan diri dari serangan musuh. Ayah saya telah gugur dalam mempertahankan mahkota kerajaan. Dengar ucapan gadis itu, Raden Baterang terkejut bukan kepalang. Melihat penderitaan putri Raja Kelungkung itu, Raden Baterang segera menolong dan mengajaknya pulang ke istana. Tunggu malang nasibmu, aku tidak tega meninggalkanmu di sini sendiri. Maukah kau ikut denganku pulang ke istanaku? Sungguh baik sekali hatimu, aku mau ikut denganmu. Akhirnya Raden Baterang membawa Surati pulang ke istana. Sebelum sampai ke istana, Raden Baterang bertemu dengan Arya dan Topa. Pak, sepertinya ada suara langkah kaki mendekat ke sini. Mana? Iya, benar ada suara langkah kaki. Semoga saja itu Raden Baterang ya. Arya, Topa. Wah, benar itu Raden Baterang, tapi dia dengan siapa itu, Pak? Sepertinya dengan seorang gadis. Siapa ya? Kalian pasti bertanya-tanya kan siapa gadis yang kuajak ini? Iya, Den. Nanti aku ceritakan. Baiklah, Den, sekarang mari kita pulang ke istana. Hari pun sudah mulai gelap, pasti ayahanda Raden sangat mengkhawatirkan Raden. Baiklah, mari kita semua pulang. Akhirnya mereka semua pulang ke istana. Sesampainya di sana, Raden Baterang memperkenalkan Surati kepada ayahandanya dan Raden Baterang juga menceritakan pertemuannya dengan Surati. Ayah, Syukurlah kau sudah pulang, aku sungguh mengkhawatirkanmu. Berburu kemana saja kau hari ini? Hari sudah hampir gelap, begini kau baru pulang. iya, maaf ayah, tadi Ananda mengejar seekor kijang hingga masuk jauh ke hutan. Ya tidak apa-apa, yang penting kau pulang dengan selamat. Siapa gadis yang kau bawa itu? Namanya Surati ayah, tadi kami bertemu di hutan. Ananda merasa kasihan dan tidak tega jika harus meninggalkan dia sendirian di hutan. Jadi Ananda ajak ke sini. Bolehkah dia tinggal di sini ayah? Ya sudah, dia boleh tinggal di sini. Akhirnya ayahandanya mengizinkan Surati tinggal di istananya. Setelah beberapa lama tinggal di istana, Raden Baterang semakin dekat dengan Surati. Akhirnya tak beberapa lama kemudian mereka menikah dan membangun keluarga bahagia.
Pada suatu hari, Surati berjalan-jalan sendirian keluar istana. Lalu ia dipanggil oleh seorang laki-laki yang berpakaian compang-camping. Setelah mengamati wajah lelaki itu, ia baru sadar bahwa yang berada di depannya adalah kakak kandungnya bernama Rupaksa. Surati, Kakak, Surati, kakak datang kemari untuk mengajakmu membalas dendam karena Raden Banterang telah membunuh ayahanda kita. tidak kak, tidak mungkin aku membantumu. Aku sudah menikah dengan Raden Banterang. Aku telah berhutang budi padanya. Apa? Kau sudah menikah dengannya dan kau tidak mau membantuku? Ya kak, maafkan aku. Rupaksa marah mendengar jawaban adiknya yang seperti itu. Namun dengan pikiran liciknya ia sempat memberikan sebuah kenangan berupa ikat kepala kepada Surati. Baiklah, jika kau terus saja tidak mau membantuku, ini kuberikan ikat kepala ini padamu. Ikat kepala ini harus kau simpan di bawah tempat tidurmu. Baik kak. Rupaksa pun pergi meninggalkan Surati. Pertemuan Surati dengan kakak kandungnya tidak diketahui oleh Raden Banterang, dikarenakan Raden Banterang sedang berburu di hutan. Tatkala Raden Banterang berada di tengah hutan, tiba-tiba pandangan matanya dikejutkan oleh kedatangan seorang lelaki berpakaian compang-camping. Tuanku, Raden Banterang, keselamatan Tuan terancam bahaya yang direncanakan oleh istri Tuan sendiri. Jangan sembarang bicara kau. Tuan bisa melihat buktinya dengan melihat sebuah ikat kepala yang diletakkan di bawah tempat tidurnya. Ikat kepala itu milik lelaki yang diminta tolong untuk membunuh Tuan. Setelah mengucapkan kata-kata itu, lelaki berpakaian compang-camping itu hilang secara misterius. Terkejutlah Raden Banterang mendengar laporan lelaki misterius itu. Ia pun segera pulang ke istana. Setelah tiba di istana, Raden Banterang langsung menuju ke tempat tidur istrinya. Dicarinya ikat kepala yang telah diceritakan oleh lelaki berpakaian compang-camping yang telah menemui di hutan. Ada apa kakanda? Apa yang kau cari? Hah, benar kata laki itu. Ikat kepala ini sebagai bukti. Kau merencanakan membunuhku dengan minta tolong kepada pemilik ikat kepala ini. Iya kan? Begitukah balasan padaku, ha? Jangan asal tuduh. Adinda sama sekali tidak bermaksud membunuh kakanda, apalagi minta tolong kepada seorang lelaki. Aku tidak percaya. Jelas sudah bukti ini. Raden Banterang tetap pada pendiriannya bahwa istrinya yang pernah ditolong itu akan membahayakan hidupnya. Sebelum nyawanya terancam, Raden Banterang lebih dahulu ingin mencelakakan istrinya. Raden Banterang berniat menenggelamkan istrinya di sebuah sungai. Setelah tiba di sungai, Raden Banterang menceritakan tentang pertemuan dengan seorang lelaki compang-camping ketika berburu di hutan. Sang istri pun menceritakan tentang pertemuan dengan seorang lelaki berpakaian compang-camping seperti yang dijelaskan suaminya. Lelaki itu adalah kakak kandung Adinda. Dialah yang memberi sebuah ikat kepala kepada Adinda. Aku tidak percaya padamu lagi. Kakanda suamiku, bukalah hatimu dan perasaan kakanda. Adinda rela mati demi keselamatan kakanda, tetapi berilah kesempatan kepada Adinda untuk menceritakan perihal pertemuan Adinda dengan kakak kandung Adinda bernama Rupaksa. Tidak, aku tetap tidak percaya. Kakak Adinda lah yang akan membunuh kakanda. Adinda dimintai bantuan, tapi Adinda tolak. Bohong, kau berbohong, iya kan? Baiklah kakanda, jika kakanda tetap tidak mempercayaiku, kakanda, jika air sungai ini menjadi bening dan harum baunya, berarti Adinda tidak bersalah. Tetapi jika tetap keruh dan bau busuk, berarti Adinda bersalah. Raden Banterang menganggap ucapan istrinya itu mengada-ada. Maka Raden Banterang segera menghunus keris yang terselip di pinggangnya. Bersamaan itu pula Surati melompat ke tengah sungai lalu menghilang. Tidak beberapa lama terjadi sebuah keajaiban. Bau nan harum merebak di sekitar sungai. Melihat kejadian itu, Raden Banterang berseru dengan suara gemetar. Surati, istriku! Betapa menyesalnya Raden Banterang. Ia meratapi kematian istrinya dan menyesali kebodohannya. Namun sudah terlambat. Sejak itu sungai menjadi harum baunya. Dalam bahasa Jawa disebut Banyuwangi. Banyu artinya air dan wangi artinya harum. Nama Banyuwangi kemudian menjadi nama kota Banyuwangi. Amanat: satu, kejahatan selalu ada, kebaikan selalu ada, dan pilihan selalu ada. Dua, setiap perbuatan jahat yang kau lakukan akan terbalaskan baik langsung maupun tidak. Semua perbuatan akan dipertanggungjawabkan. Tiga, berhati-hatilah atas perbuatanmu karena kejahatan yang dilakukan kepada satu orang bisa jadi berefek kepada ratusan orang dan terus berefek kepada ribuan orang. 4. Perang adalah suasana di mana orang baik dan orang jahat susah dibedakan. 5. Setiap penjahat selalu memiliki potensi untuk menjadi orang baik dan setiap orang baik selalu berpotensi menjadi penjahat. 6. Membalas perbuatan jahat dengan kejahatan adalah definisi lain dari melakukan kejahatan. 7.
Kejahatan akan melahirkan dendam dan dendam akan melahirkan kejahatan baru. Langkah kaki, semoga saja. Yus barang. Enggak pulang. Hari sudah. Lali. Dia sedang sama siapa itu? Masih kan. Udah. Oh, Melayu. Surati, kakak. Si atau menunggu hutan, urung malik nah. Balen.